Sekarang, saya perlu menekankan satu hal ini supaya benar-benar jelas. Dan itu adalah, mengenai apa yang dilakukan Yesus di perkemahan dan di pelataran. Dia melakukannya buat setiap manusia yang pernah hidup di planet bumi. Bukan hanya untuk orang-orang suci. Hidupnya dan kematiannya adalah untuk setiap manusia yang pernah menghirup nafas di planet bumi ini. Dengan kata lain, pekerjaan Yesus di perkemahan dan di pelataran adalah pekerjaan yang melibatkan semua manusia. Marilah kita baca beberapa ayat mengenai hal ini. Ibrani 2 ayat 9, dan saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda pikir, berarti setiap orang akan selamat, bukan, Pastor? Tidak. Jadi, itu sebabnya kita harus memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Mengenai pekerjaan Yesus di bilik suci dalam bait suci. Sekarang, perhatikan Ibrani 2 ayat 9. Tetapi Yesus, dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Untuk menjalani penderitaan kematian, dimahkotai kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah dia bisa mengalami kematian bagi semua orang suci. Bukan. Dikatakan, ia mengalami maut bagi siapa? Bagi setiap manusia? Yesus mati untuk berapa orang? Untuk semua orang. Perhatikan 1 Timotius 2 ayat 5-6. 1 Timotius 2 ayat 5-6, pemikiran yang sama dinyatakan. Karena Allah itu satu dan pengantara antara Allah dan manusia itu satu. Yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi beberapa orang. Oh, bukan, tidak dikatakan untuk beberapa, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi siapa? Untuk semua manusia dan kesaksian itu dinyatakan pada waktunya. Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Apa yang dilakukan Yesus, dia lakukan untuk seluruh dunia. Dia hidup untuk seluruh dunia, dan dia mati bagi seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 1-2, anak-anakku. Di sini dia menulis kepada pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang benar. Dan ia sendiri, yaitu Yesus, yang menjadi pendamai dosa-dosa kita, yaitu semua pengikut Yesus. Tapi sekarang perhatikan, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga, untuk apa? Untuk dosa seluruh dunia. Oh, Anda kenal ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan Fresno. Dunia, Fresno juga. Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mari saya bacakan pernyataan luar biasa dari Ellen White, buku Desire of Ages, halaman 753. Ellen White menangkap perbedaan yang sangat halus dalam makna ini. Pada Kristuslah, yang jadi pengganti dan penjamin kita, ditimpakan dosa kita semua. Dia diperhitungkan sebagai seorang yang berdosa, supaya dia bisa menebus kita dari hukuman hukum. Dan sekarang, dengarkan ini. Perasaan berdosa setiap keturunan Adam membebani hatinya dengan berat. Berapa banyak perasaan berdosa? Perasaan berdosa dari setiap keturunan Adam. Anda tahu, ada orang yang bunuh diri karena merasa berdosa, dan depresi oleh perasaan berdosanya. Bayangkan jika harus memikul perasaan berdosa semua manusia dari segala zaman. Penderitaan kita sama sekali tidak ada artinya dibandingkan Yesus. Penderitaan kita adalah nol dibandingkan penderitaannya. Dia melanjutkan, perasaan berdosa setiap keturunan Adam membebani hatinya dengan berat. Murka Tuhan terhadap dosa. Manifestasi mengerikan dari kemarahannya karena dosa. Memenuhi jiwa anaknya dengan perasaan ngeri. Sepanjang hidupnya, Kristus menyatakan pada dunia berdosa ini, kabar baik dari kemurahan dan kasih pengampunan Allah Bapa. Keselamatan bagi orang-orang yang paling berdosa adalah tema pekabarannya. Tetapi sekarang, dibebani oleh perasaan berdosa yang dipikulnya. Dia tidak bisa melihat wajah Bapa yang berpengampunan. Undurnya wajah Allah dari juru selamat. Di saat penderitaannya yang terberat, menusuk hatinya dengan kesedihan yang tidak bisa sepenuhnya dimengerti oleh manusia. Begitu besarnya kesengsaraannya, sehingga sakit pada jasmaninya nyaris tak terasakan. Pernyataan yang luar biasa. Untuk berapa orangkah Yesus pikul perasaan berdosa itu? Setiap keturunan Adam. Yesus hidup bagi setiap manusia yang pernah hidup di planet bumi, dan dia mati bagi setiap manusia di planet bumi. Hidup dan kematiannya bagi setiap orang. Jadi ada orang yang berkata,
berarti setiap orang akan selamat bukan? Ayat apakah yang paling terkenal di dalam Alkitab? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 mencakup semua orang. Tetapi ada juga yang tidak termasuk. Menurut ayat yang sama itu, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Lalu, apa kelanjutannya? Supaya setiap orang yang percaya dalam Dia, artinya yang memiliki iman di dalam Dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah Allah Bapa memberikan Yesus untuk seluruh dunia ini? Siapa yang mendapat manfaat dari apa yang dilakukan Yesus? Mereka yang percaya padanya. Ayat ini, Yohanes 3 ayat 16, jika dibaca konteksnya, dia berbicara mengenai ular yang ditinggikan di padang gurun. Marilah kita baca tentang hal itu di Yohanes 3 ayat 14. Saya mau Anda perhatikan sesuatu yang sangat penting. Anda ingat ketika orang Israel dipatuk ular dan mereka sekarat karena terkena racun ular? Apakah cukup hanya dengan meninggikan ular di padang gurun? Tidak. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus memandang. Secara individu dan secara pribadi, mereka harus memandang ular yang ditinggikan itu di padang gurun. Apakah cukup Yesus mati? Tidak. Kita harus berbuat apa? Kita harus memandangnya dengan iman. Dikatakan di sini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya dalam Dia, jangan binasa tapi beroleh hidup yang kekal.